Assalamualaikum Ibu Ruby, Pak Muhammad. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu. Baik, Warahmatullahi semangat, wabarakatuh. sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya Pak dalam kegiatan coaching ini walaupun dalam menjalankan ibadah puasa. Iya Bu, Baik, amin, Pak. amin. Sebelum melakukan kegiatan coaching, kita kali ini perkenalkan saya Asriani bertindak sebagai pengamat dan Ibu Ruby sebagai coach dan Pak Muhammad sebagai coach. Jadi sekarang saya mau bincang sama Ibu Ruby. Assalamualaikum Siap, Bu. Ibu Ruby. Waalaikumsalam Bu. Sebelumnya saya akan berbincang-bincang sejenak dengan Ibu Ruby selaku coach. Ya Bu. Nah, di sini saya selaku pengamat akan mengamati berdasarkan sejauh mana kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dimulai dari tujuan, identifikasi, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kalau boleh tahu Ibu Ruby, kompetensi apa yang Ibu miliki sekarang? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang saya miliki tentunya kehadiran penuh atau yang kita kenal dengan presence. Kemudian saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif bagi coaching. Kemudian tentunya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menstimulus si coach untuk menemukan ide-ide untuk permasalahannya Bu, seperti itu. Terima kasih. Jika kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana Ibu Ruby yang akan dikembangkan secara spesifik atau difokuskan dalam kegiatan coaching kali ini Bu? Untuk kegiatan coaching kali ini saya spesifik kepada pengembangan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan seperti apa? Saya harapnya keberhasilannya itu ketika saya mampu memberikan pertanyaan yang bisa menstimulus si coaching-nya nanti untuk mendapatkan solusi atau mendapatkan ide-ide sehingga si coaching nantinya dapat menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Bu. Oke, Ibu Ruby. Jadi setelah Ibu lakukan sebentar, kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu Ruby. Siap Bu. Oke, terima kasih Bu Ruby. Assalamualaikum. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Muhammad untuk melakukan coaching dan Ibu Ruby sebagai coach. Ya, saya persilakan Pak dengan Bu. Assalamualaikum Ibu Ruby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Halo Pak Amar. Iya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Mohon maaf Bu, minta sedikit waktunya nih Bu untuk berbincang-bincang. Iya, boleh silakan. Ada apa ini Pak Amar? Ini Bu ada sedikit masalah nih Bu di sekolah. Ini Bu, ketika pembelajaran Bu ada siswa saya nih Bu yang super aktif sekali Bu terkait dengan pembelajaran saya Bu ketika mengajar. Anak tersebut ya bisa dibilang hiperaktif lah Bu. Kalau boleh saya tahu dari apa yang Bapak katakan hiperaktif itu seperti apa Pak? Anak tersebut Bu kadang teriak, lari ketika pembelajaran, bahkan Bu manjat dan mengganggu temannya juga Bu, seperti itu Bu. Seperti itu. Iya Bu. Ini kelas berapa ini Pak Amar, siswanya Pak Amar? Kelas 2 Bu. Kelas 2 ya. Iya Bu. Namanya siapa? Si anak ini namanya siapa? Riswandi. Iya Bu, Riswandi namanya Riswandi Bu. Iya. Oke, menurut Bapak apa sih yang Bapak harapkan terhadap Riswandi ini? Yang saya harapkan tentunya seperti yang Ki Hajar Dewantara kemukakan, masing-masing anak-anak mempunyai keunikan tersendiri. Jadi saya ingin saya bisa menuntun anak tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Bu. Jadi menurut ini Pak Amar, si Riswandi ini memiliki keunikan ya, tidak seperti teman-temannya yang lain ya. Keunikannya beda dengan teman-temannya. Kalau boleh tahu,
Pak Amar, kira-kira apa nih penyebabnya sehingga Rizwandi ini bisa hiperaktif menurut Bapak? Pernah sih Bu, saya bercerita-cerita sedikit dengan wali kelasnya. Yang saya dapatkan sih, saya juga kaget ternyata anak tersebut broken home dan tinggal bersama neneknya. Mungkin akar permasalahannya dari situ Bu. Ya. Bisa jadi mungkin anak ini kurang perhatian ya Pak ya, seperti itu Pak. Iya Bu. Jadi kalau boleh saya tahu, kalau misalnya kita skalakan ini si Rizwandi ini aktifnya seperti dalam skala berapa gitu dibanding dengan teman-temannya? Kalau teman-temannya di skala 7, dia sudah di skala 10 Bu. Kalau untuk skalanya dia, anak tersebut hiperaktif Bu. Kadang saya juga merasa terganggu sebagai seorang apa ya Bu, yang memberikan pembelajaran untuk teman-temannya. Jadi tapi ya dianggaplah itu sebagai suatu suasana memanglah begitu sebagai seorang guru Pak ya, harus kita terima, hadapi seperti apa dan bagaimana mengatasi siswa kita ya Pak ya. Iya Bu. Oke, kemudian dalam mengatasi Rizwandi ini sejauh mana usaha Bapak ini? Apa yang Bapak lakukan ini dalam mengatasi Rizwandi dalam proses pembelajaran Pak? Yang telah saya lakukan sebelumnya Bu, saya sudah menasihati yang pertama, menegur, bahkan saya telah melakukan segitiga restitusi Bu, terkait dengan permasalahan Rizwandi ini Bu. Ya. Iya, Sudah Bu. menerapkan restitusi Iya ya? Bu, namun saya masih rasa masih kurang maksimal Bu, untuk usaha saya itu tersebut Bu. Iya, usaha Bapak ini sudah lumayan bagus karena sudah menerapkan segitiga restitusi yang Bapak sudah pelajari di modul-modul sebelumnya. Nah, kira-kira apa strategi yang lebih bagus lagi nih Pak ketika menghadapi Rizwandi ini? Strategi Bapak yang akan lakukan nih? Iya nih Bu, pernah sih terpikirkan Bu, sekarang juga apalagi Bu pertanyakan, saya ingin membuat semacam media pembelajaran yang inovatif, yang bisa membuat murid-murid lebih fokus, serta lebih merasa nyaman pada saat pembelajaran. Saya akan membuat misalnya kartu-kartu permainan, serta pemanasan dalam bentuk-bentuk permainan Bu, sehingga fokus anak-anak bisa tertuju pada pembelajaran yang akan saya bawakan Bu. Mungkin seperti itu Bu yang akan saya lakukan. Iya, bagus sekali strateginya Pak ya. Kira-kira strategi yang Bapak lakukan mungkin yang bisa juga nantinya bisa diterima oleh si Rizwandi ini nantinya ya Pak ya. Seperti Iya, itu. Bu. Kemudian komitmen apa kira-kira yang Bapak miliki untuk melaksanakan strategi atau rencana aksi Bapak ke depannya nanti? Komitmen yang saya lakukan tentunya saya akan langsung segera melaksanakan apa yang saya rencanakan Bu. Insya Allah sebentar malam saya akan membuat rencana pembelajarannya, kemudian membuat media-media pembelajarannya, serta menentukan strategi serta model-model pembelajaran yang akan saya terapkan di pembelajaran kelas 2 tersebut. Bagus sekali, saya apresiasi dengan usaha Bapak yang akan Bapak lakukan. Kalau boleh saya tahu mungkin kira-kira dukungan yang Bapak butuhkan untuk menjalani komitmen serta strategi nantinya seperti apa Pak? Dukungan yang Bapak butuhkan. Tentunya sebelumnya saya akan mengkomunikasikan dengan pimpinan kepala sekolah serta wali kelas 2 yang mana dengan komunikasi tersebut saya bisa lebih leluasa melaksanakan pembelajaran yang telah saya rencanakan. Oke, baiklah, kapan-kapan saya ingin mendengar ceritanya Pak Amar lagi nanti ini tentang siswanya yang hiperaktif, Rizwandi, bagaimana nanti setelah menerapkan semua strategi yang Bapak ungkapkan tadi. Saya mengharapkan ada cerita, feedback lagi kembali kepada saya gitu loh dengan Rizwandinya nanti ya. Saya harapkan seperti itu Pak ya. Insya Allah Bu, siap selalu Bu. Mudah-mudahan diberikan kembali kesempatan. Oke Pak Amar, mungkin kita akhiri percakapan kita. Saya ingin bertanya, apa sih yang Bapak rasakan sekarang? Alhamdulillah Bu, merasa sangat lega, plong, serta semangat ingin kembali ke kelas Bu, untuk menerapkan apa yang telah saya dapatkan di percakapan kali ini Bu. Iya, saya doakan mudah-mudahan
dimudahkan, dilancarkan ya Pak ya usahanya ya Pak ya. Amin, amin Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Pak Amar. Oke, Ya, Makasih Bu. sama-sama. ya, terima kasih praktek coachingnya Ibu Ruby dan Pak Muhammad. Sekarang saya akan berbincang-bincang kembali bersama Ibu Ruby. Nah, Ya Ibu Bu. tadi telah melakukan coaching. Sekarang saya sebagai pemantau akan memberikan beberapa pertanyaan terkait coaching yang Ibu lakukan, yaitu apa saja yang Ibu Ruby tadi lakukan dalam proses coaching. Baik Bu, terima kasih. Tadi pada saat proses coaching, saya sudah berusaha menerapkan prinsip dan kompetensi coaching yang saya lakukan dan berharap sudah menggunakan alur tirta seperti itu Bu. Betul Bu. Kalau berdasarkan pengamatan saya terhadap coaching yang Ibu Ruby lakukan tadi, Ibu Ruby telah melakukan prinsip-prinsip coaching dengan baik. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan setelah proses coaching tersebut, Bu? Nanti setelah akan mengadakan proses coaching lagi, mungkin saya akan mengembangkan bagaimana rencana aksi, sehingga saya akan fokus ke rencana aksi. Bagaimana nanti ketika si coach dapat menyusun rencananya atau kegiatannya terarah, sehingga mampu membantu si coach mengeksplorasi kemampuannya dalam menyelesaikan masalahnya, Bu. Seperti itu. Jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan dalam melakukan coaching adalah mengembangkan rencana aksi. Begitu ya, Ibu? Iya, betul sekali, Bu. Iya, Bu. Oke, baik Ibu Ruby. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya proses coaching yang Ibu lakukan jauh lebih baik dan saya yakin Ibu Ruby dapat berpotensi dalam melakukan coaching di mana ini permasalahan Pak Muhammad bisa terselesaikan. Ya Bu, bagaimana kita pasti Ibu bisa dan kalau Ibu setelah ini saya akan persilakan kembali lagi ke di seksi ketiga untuk melaksanakan coaching. Terima kasih. Baiklah, alhamdulillah, syukurillah di kesempatan kali ini kita kembali akan melaksanakan proses coaching yang mana di kesempatan ini Ibu Ruby bertindak sebagai coach dan Ibu Eka bertindak sebagai coach. Baiklah, sebelum proses coaching dimulai, saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Eka. Bagaimana Ibu Eka? Ya, siap Pak. Iya, jadi sebentar Ibu Eka, saya akan bertanya beberapa hal terkait dengan rubrik dalam praktek coaching, di mana diantaranya tentang sejauh mana Ibu Eka akan menerapkan prinsip coaching itu, seperti kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Dan insya Allah nanti saya juga akan mengamati sejauh mana kompetensi coaching diterapkan dalam proses coaching yang Ibu Eka lakukan. Mungkin seperti itu Ibu Eka. Ya Pak, saya sudah sangat jelas bahwa dengan sesi coaching nanti yang menjadi penilai yaitu pertama penerapan prinsip coaching yaitu kemitraan, Ya, Bu. proses kreatif dan mengoptimalkan potensi. Dan yang kedua yaitu kompetensi coaching, proses coaching yang saya lakukan Pak. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang Ibu Eka akan kembangkan dalam proses coaching yang Ibu Eka akan laksanakan? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu pertama Pak, present atau kehadiran penuh. Iya Bu, iya. Pendengar aktif dan tiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa itu Bu? Saya mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Dalam hal ini saya seperti itu Bu. dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah Ibu Eka, jadi setelah Ibu Eka melakukan proses coaching, kita akan bertemu kembali ya Bu. Baik Pak. Ya Bu, silakan Bu. Oke.
Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Apa Ibu punya waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang, selamat sore Ibu Ruby. Ada apa Ibu? Ada yang Ya Bu, mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu nih. tidak apa-apa Ibu Ruby. Iya Bu, saya sedikit ada masalah nih Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apa Ibu bisa membantu? Dengan senang hati Bu. Apa yang bisa saya bantu? Coba Ibu ceritakan. Iya Bu, begini. Nilai asesmen nasional siswa saya untuk tahun ini berada pada posisi yang tidak sesuai harapan kami. Seperti itu Bu. Jadi begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan nilai asesmen nasional siswa Ibu tidak sesuai harapan? Penyebabnya mungkin karena terkadang siswa yang ditunjuk oleh pusat adalah siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata. Seperti itu Bu. Selain itu, masalah apa lagi yang Ibu hadapi? Selain itu masalahnya Bu, kemungkinan kemampuan murid dalam mengoperasikan laptop yang masih kurang Bu. Itu yang menjadi masalah juga di sekolah. Kalau nilai saya dapat simpulkan berarti nilai asesmen nasional siswa Ibu menurun karena siswa yang ditunjuk oleh pusat adalah siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata dan kemampuannya mengoperasikan. Iya Bu, betul sekali. Selama ini apa yang Ibu lakukan ketika siswa menghadapi asesmen nasional? Saya mendampingi murid Bu dalam simulasi yang jadwalnya juga sudah ditentukan oleh pusat. Hanya itu Bu? Ibu sampaikan apa rencana ke depannya Ibu? Mungkin saya harus lebih intensif lagi memberikan bimbingan terkait soal-soal asesmen dan mungkin membimbing anak dalam mengoperasikan laptop seperti itu Bu. Apakah ada hal lain yang Ibu akan lakukan? Mungkin juga memberikan bimbingan khusus Bu kepada murid yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Dalam hal ini tingkat pemahaman Ibu. Jadi bagaimana kira-kira Ibu menerapkannya? Saya akan memberikan bimbingan di luar jam pembelajaran Ibu. Oh iya, ide bagus itu Bu. Lalu dari sudah yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mungkin saya akan menjadwalkan hari dan jam yang akan disepakati oleh saya dan murid. Bagaimana kesempatan mereka hari apa seperti itu Bu. Jadi lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin dukungan yang saya butuhkan ya tentunya dari kepala sekolah yang harusnya memfasilitasi sarana dan prasarana, serta selain itu mungkin juga harus berkolaborasi dengan teman sejawat yang bisa membantu saya dalam menghandle anak-anak ketika akan menghadapi asesmen Bu. Semoga dapat segera terlaksana dengan baik ya Bu. Iya, amin Bu. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu. Semoga dengan upaya yang saya lakukan nantinya dapat meningkatkan hasil asesmen nasional murid saya Ibu. Ya, amin, amin. Sama-sama Ibu. Ya Bu, kalau begitu saya permisi Bu. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Eka, Ibu Ruby telah melakukan proses coaching. Nah, Ibu Eka telah melakukan proses coaching. Sekarang saya sebagai pemantau akan memberikan beberapa pertanyaan terkait coaching yang Ibu Eka lakukan, yaitu apa saja yang Ibu Eka tadi lakukan dalam proses coaching. Jadi tadi saya telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi coaching yang saya lakukan dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan utama, identifikasi,
di mana kemudian menanyakan rencana aksi yang coach yang lakukan serta menanyakan bentuk tanggung jawabnya. Selain itu percakapannya nyaman dan kondusif sehingga coach merasa nyaman untuk menceritakan masalahnya. Baik Bu, luar biasa sekali. Kalau berdasarkan pengamatan saya terhadap proses coaching Ibu, tadi Ibu Eka telah melakukan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses aktif, dan mengoptimalkan potensi. Namun berdasarkan data yang saya buat, memang masih perlu beberapa pengembangan, khususnya dalam membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Yang mana membuat coach menjelaskan secara rinci terkait masalahnya, Bu. Ya, betul sekali, Pak. Saya juga merasa demikian karena tadi sempat beberapa kali pertanyaan yang mirip berulang. Insya Allah kedepannya akan diperbaiki, Pak. Nah, selanjutnya Bu, terkait dengan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan lagi setelah melakukan proses coaching? Kalau dari saya sendiri, Pak, kompetensi yang perlu saya kembangkan dalam coaching setelah melakukan proses tadi adalah membuat pertanyaan yang berbobot, karena bagi saya agak lumayan rumit, Pak, karena harus menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan dengan masalah yang dihadapi oleh coach. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi yang ingin dikembangkan kembali adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu ya, Bu? Iya, Pak. Oke, baiklah Bu. Insya Allah Ibu Eka ke depan bisa melakukan proses coaching yang jauh lebih baik. Dan saya yakin itu. Karena Ibu Eka ini luar biasa sekali potensinya dalam hal melakukan proses coaching. Pak, semoga bisa menjadi seperti yang Pak Amar katakan. Pastilah Bu. Oke, baiklah Bu Eka, saya rasa cukup untuk hari ini. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama Ibu Eka. Mari Bu kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin.